Oke, terima kasih Mas Suke, terima kasih Ikatan Apoteker Indonesia IAIDIY yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing hari ini. Semoga nanti banyak manfaat yang diambil dari uh, diskusi kita gitu, kurang lebih nanti sekitar 1 jam lebih ke depan. Saya akan share secara general tentang proses produksi film, terus kemudian saya juga udah lihat beberapa hampir semuanya finalis yang masuk kemarin gitu, jadi nanti juga kita bisa bahas gitu. Tapi sebelumnya dan sebelum nanti dibuka tanya jawab, silahkan dicatat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu. Saya akan mencoba untuk uh, menjabarkan dulu gitu proses detail gitu tentang produksi film dari awal sampai kemudian film itu selesai dan didistribusikan gitu. Materi saya cukup apa ya cukup runut itu dan lengkap. Jadi mungkin nanti ada beberapa part yang saya jelaskan lebih detail dan ada beberapa part yang mungkin saya akan jelaskan dengan cepat gitu agar secara waktu menjadi lebih efektif. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, ya semoga bisa dilihat gitu. Ya, yang pertama yang jelas memang film itu sendiri sekarang fungsinya ada beberapa gitu. Jadi memang film ini adalah sebuah medium gitu yang dipakai gitu untuk menyampaikan uh, informasi gitu. Film itu bisa juga diibaratkan sebagai bahasa gitu, seperti kita juga berdialog gitu. Hanya di sini bahasanya yang kita pilih itu bersifat audio dan visual gitu. Jadi film itu bisa diartikan sebagai media, film itu sendiri juga bisa diartikan sebagai medium gitu. Kalau kalau dulu pernah kita dengar tentang membuat film gitu dengan film gitu. Ya, sedangkan sekarang sebagai mediumnya hampir semua film dibuat dengan digital gitu. Tapi sebagai media, film ini tetap dipilih gitu sebagai media yang salah satu yang bahkan ada yang menganggap media yang paling powerful gitu untuk menyampaikan apa gitu yang ingin kita sampaikan, apa pesannya gitu. Jadi percuma gitu kalau kita belajar teknisnya, belajar filmnya gitu, tapi sebenarnya kita tidak tahu akan kita gunakan untuk apa gitu. Nah, dalam hal ini menarik sekali gitu bahwa teman-teman semua justru sangat paham tentang ini gitu. Ada sesuatu yang memang ingin disampaikan melalui media film ini gitu. Jenisnya banyak banyak sekali gitu. Kalau ngomongin dari dibagi jadi jenisnya ada dokumenter, kita membawakan film-film memang realis, ada film cerita fiksi gitu pendek, panjang dari durasinya, ada video, bisa untuk video profile, bisa untuk iklan, bisa untuk film televisi gitu dan sebagainya gitu. Jadi banyak banyak gitu fungsinya gitu. Terus kemudian secara fungsi juga sebagai media memang berkomunikasi. Jadi yang paling penting memang apa yang kita komunikasikan, kemudian juga berfungsi sebagai media hiburan gitu. Kadang-kadang kita bisa memilih film gitu sebagai media hiburan. Kemudian ada juga yang sebagai media ekspresi gitu. Seseorang pembuat film yang ingin berekspresi dengan filmnya gitu. Ingin punya statement tertentu, punya kegelisahan tertentu, ingin bereksplorasi gitu dengan cara bertutur, dengan teknis, kemudian ya seperti seniman gitu, membuat melukis gitu. Nah, ini bisa juga melalui film gitu. Jadi terus kemudian dalam film kita jadi harus me, harus memperhatikan gitu elemen-elemen estetika gitu karena ada aturan-aturannya, ya, bahasa-bahasa visual yang disepakati gitu. Terus kemudian selalu erat hubungannya dengan teknologi gitu karena kamera, bagaimana cara merekam dan sebagainya itu setiap uh, setahun ada banyak sekali perubahan. Jadi memang sebuah cabang seni yang bisa dibilang baru, yang terus gitu erat hubungannya dengan
teknologi gitu. Nah, dalam tahapannya yang sekarang ini dibagi menjadi 5. Gitu. Kalau dulu bisa disebut secara umum ada 3 tahapan yang bisa disebut tradisional gitu. Ada praproduksi, tentu saja itu sebelum produksi, terus kemudian ada produksi pada saat syuting, terus kemudian post produksi atau di Indonesia disebut pasca produksi. Nah, post production atau pasca produksi ini setelah film itu diambil gambarnya, kemudian diedit, direka ulang suaranya dan sebagainya gitu. Nah, di sebuah tahapan yang sekarang gitu ada 5, ditambah lagi tahap development. Jadi tahap development ini sebelum praproduksi. Kalau praproduksi itu dimulai setelah ada skrip, ada naskah, terus kemudian kita casting dan sebagainya, kita nyari lokasi. Kalau development ini dari ide sampai naskah itu selesai, gitu. Jadi belum dari ide terus kemudian belum mulai persiapan, tapi ya udah kita diskusikan sampai kita punya naskah. Terus kemudian dari pasca produksi tadi film selesai itu ditambah lagi tahap distribusi. Jadi dari awal pun sudah kita pikirkan, kalau kita buat ini, nanti akan diputarnya di mana ya? Nanti akan keluarnya di mana ya? Akan ketemu penontonnya di mana ya? Gitu. Nah, itu ada satu tahap lagi, tahap kelima, namanya distribusi. Ini tahapan tentang proses produksi film. Gitu. Saya akan coba share dengan, mudah-mudahan bisa dengan cepat, gitu satu-satu. Gitu. Development itu tadi, dari tahap pengembangan cerita dimulai dari ide sampai kemudian skenario itu dinyatakan selesai. Jadi skrip itu dinyatakan selesai. Naskah yang akan kita syuting itu dinyatakan selesai. Ide bisa dari mana aja, ada ide, kemudian tahapannya, terus kemudian kita riset, terus kemudian dari ide dikembangkan menjadi. Ini saya jelaskan cepat aja karena nanti akan saya coba breakdown gitu satu-satu. Ada premis, ada sinopsis, ada step outline, ada treatment, ada packaging, kemudian penulisan skrip gitu. Nah, ide sendiri dari awal itu bisa dimulai dari apa saja gitu. Yang jelas bisa adaptasi, misalnya ada buku yang menarik, ada lagu yang menarik, atau bahkan dari kita sendiri gitu, dari mimpi, dari mitos, dari surat kabar gitu, dari pengalaman pribadi gitu. Yang paling penting memang ini harus dekat gitu dengan kita, harus ada di sekeliling kita. Kalaupun tidak dekat ya kita berarti harus riset lagi gitu dengan lebih dalam agar kita menjadi dekat dengan idenya gitu. Nah, biasanya bisa dimulai dari sekitar kita gitu, pengalaman-pengalaman pribadi atau dari apa yang kita lihat gitu. Ya, terus kemudian memang kita harus tertarik gitu dengan ide itu gitu. Dan setiap orang beda-beda gitu. Ada yang sukanya komedi, ada yang sukanya horor, ada yang sukanya lucu, ada sukanya drama sosial dan sebagainya gitu. Jadi dan bentuknya bisa apa aja. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada adaptasi, bahkan ada biografi, ada karakter, kita lihat karakter, lihat teman kita gitu, terus kemudian kita ingin kita angkat gitu, kita filmkan misalnya. Ya. Jadi ide bisa dari mana aja. Jadi ide yang baik ya ide yang baik gitu, nggak peduli ide dari kita sendiri, dari orang lain, dari yang buku, dari yang udah ada gitu. Nah kemudian premis itu kayak rangkaian cerita yang paling pendek gitu sebelum sinopsis. Kalau sinopsis biasanya sudah ada jalinan ceritanya gitu. Premis ini biasanya paling maksimal hanya berisi kayak 4 kalimat gitu. Siapa yang diceritakan, tujuannya apa, ada masalah apa, hambatannya apa, atau kecil atau tidak gitu. Dari situ benar-benar, dan premis ini seharusnya kita sudah tertarik gitu dengan premis itu gitu. Jadi dan dari premis pada saat kita ceritakan yang tidak sampai 1 menit gitu, kita share ke orang gitu, itu biasanya sudah membuat orang itu wah pengen tahu itu kelanjutannya gitu. Nah itu yang kalau bicara tentang development cerita bisa jadi di tahapan premis ini bisa yang justru paling lama gitu. Dibongkar lagi gitu, dicek lagi ke teman tertarik atau enggak dan sebagainya. Di premis ini
bisa benar-benar sesuatu yang berantemnya di sini gitu. Karena selebihnya ya udah tinggal mengembangkan gitu, ngasih ide, dikembangkan lagi ceritanya. Tapi premisnya itu kayak pondasinya gitu. Ya pondasinya harus kuat gitu. Bangunannya seperti bahkan bisa banget ketika kita sudah membangun, kita sudah membentuk lagi prosesnya, kita bisa balik lagi ke premis. Karena premis, oh ternyata premisnya salah ini, ternyata premisnya nggak kuat, gitu, misalnya seperti itu. Terus kemudian ada sinopsis. Sinopsis itu sudah berupa garis besar gitu, jalanan cerita, udah jelas tokoh protagonisnya siapa, antagonisnya siapa gitu. Terus ada tokoh-tokoh yang lain yang mungkin penting untuk disebutkan untuk menunjang plot itu alur cerita, subplot itu kayak alur cerita, alur cabang cerita gitu. Jadi di sinopsis sudah jelas masalahnya seperti apa, terus penyelesaiannya bagaimana gitu. Jadi di sinopsis ini walaupun biasanya pendek kayak 1 lembar, tapi sudah berupa rangkaian ceritanya. Nah, step outline ini biasanya seperti poin-poin cerita. Kalau dan ada 2 option biasanya. Cerita kita itu cerita yang memang berbasis pada jalinan cerita, pada struktur cerita, atau bisa kita sebut sequence. 3 act itu biasanya kalau yang paling populer kita kenal itu ada awalan, ada konflik, ada pengenalan, ada konflik, ada penyelesaian. Kemudian di act pertama, 8 sequence itu nanti ada penjelasannya lagi gitu, bahwa di pengenalan itu ada 2 poin, ada 2 sequence misalnya. Nah itu ada formula. Jadi cerita ini cerita yang memang ada formulanya. Cerita yang memang dikenalkan tokohnya, terus kemudian ada konflik itu terus kemudian tokoh itu berusaha menyelesaikan. Pada saat berusaha menyelesaikan ternyata malah masalahnya bertambah berat. Terus kemudian dia berusaha menyelesaikan, terus kemudian mereka terpecah, terus kemudian mereka harus mencari solusi, ternyata solusinya salah, akhirnya ke solusi yang benar. Nah, itu formula. Itu formula. Nah, cerita kita ini harus kita putuskan. Ini cerita yang memang harus kita kembangkan dengan formula seperti itu. Formula itu ada bagusnya. Karena apa ya? Karena kita jadi sudah dicoba gitu, sudah terbukti gitu bahwa kita nonton film itu ya orang tertarik dengan formula seperti itu. Kalau kita nonton selalu seperti itu. Kenalan tokohnya, terus kemudian konfliknya, selalu seperti itu. Atau memang cerita ini cerita yang berbasis pada karakter. Karakternya menarik ya. Ya udah kita ikuti aja. Kita ikuti ceritanya. Kita bahkan tidak pernah tahu konfliknya di mana. Penyelesaian dia apa. Kita tahu, tapi ya berbasis pada si karakter ini gitu. Karena karakternya menarik, ya udah penonton tertarik dengan karakternya, ya kayak hidup aja gitu, kita ngikutin karakternya gitu. Nah, kita harus putuskan itu bahwa cerita ini cerita yang memang kita kembangkan dengan formula tadi yang akhirnya karakter itu masuk ke dalam rangkaian tadi, atau memang kita ngikuti karakter itu. Nah, terus treatment ini sebenarnya bentuknya sudah seperti uraiannya gitu. Jadi setiap poin-poin adegannya gitu. Tapi belum ada dialog. Saya coba agak lompat, biasanya nanti sekaligus jelasin treatment gitu. Nah, kalau packaging itu hubungannya dengan membuat film itu kan seperti membuat produk gitu. Dan timnya itu banyak biasanya. Jadi dibutuhkan, dan beda sekali dengan membuat barang yang kita membuat sampelnya dulu gitu. Ketika sampelnya jadi, kemudian tim yang lain bisa jalan dengan sampel itu. Misalnya dengan mau membuat jualan arloji gitu. Kita bisa bikin sampelnya, ya udah kayak gini yang akan kita jual. Terus kemudian yang lain jualan, yang lain produksi. Nah, kalau film tidak bisa. Itu kenapa dibutuhkan packaging yang berupa seperti proposal, yang di situ sudah ada pemainnya siapa ya, seperti apa, foto-foto pemain, seperti apa, sutradaranya siapa,
dia pernah membuat apa, atau sutradara baru, kemudian genre-nya apa, terus kemudian visualnya akan seperti apa kira-kira gitu. Nah, dari situ kemudian tim yang lain ini bisa mulai juga, gitu. mulai untuk mencari dana gitu, karena film juga membutuhkan dana yang kadang-kadang tidak sedikit. Jadi biar pada saat filmnya belum selesai, udah ada packaging gitu yang disepakati nanti akan seperti ini. Oke, berarti aku akan mencarikan dana dengan materi ini, gitu, bahwa aku akan membuat film seperti ini. Gitu. Nah itu fungsinya dari kenapa saya masukkan packaging di sini. Gitu. Nah skenario itu hampir mirip dengan treatment tadi. Ketika treatment itu udah jadi, walaupun belum ada poin-poin dialognya, itu sudah mulai bisa belok ke oke deh, yuk packagingnya akan kayak apa. Seperti itu. Tapi setelah itu baru satunya adalah tim yang memanage produksinya, mencarikan pendanaannya, terus kemudian mencarikan kemungkinan untuk produksi, sedangkan satunya tetap berproses di kreatifnya gitu. Itu kenapa script writing tetap ditulis gitu, tetap diteruskan ditulis. Bedanya dengan treatment tadi, treatment itu persis seperti naskah, tapi tidak ada dialog-dialognya gitu. Ini agak saya lompat sedikit. Nah ini pada saat ini salah satu contoh naskah di film saya Sang Penari, saya ambilkan gitu, satu scene. Nah ini contoh naskah gitu. Kalau di treatment dialog ini belum ada. Jadi nomor itu adalah scene namanya, nomor adegan. Terus kemudian itu interior, berarti adegan di dalam ruangan. Terus kemudian rumah Rasus itu berarti rumah lokasinya, night atau day itu waktunya. Terus kemudian Rasus masuk ke dalam rumahnya dan bla 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 itu actionnya, itu adegannya. Terus tulisan yang huruf besar, Rasus itu karakternya. Terus kemudian di bawahnya itu dialog. Gitu. Terus paling bawah itu transisinya gitu. Nah jadi dari sini dijadikan patokan gitu untuk produksinya. Gitu. Ketika naskah jadi, produksi bisa berhitung. Oh ini butuh berapa lama syutingnya, oh butuh berapa karakter, butuh properti apa gitu. Nah bentuk naskah seperti ini. Kalau bentuk treatment belum ada dialognya. Maksudnya gini, agar pada saat sebelum kita eksekusi secara detail dengan dialog, kalaupun ada revisi dari tim gitu, itu bisa direvisi. Maksudnya belum sampai kebablasan gitu secara development-nya gitu. Nah ini tadi sedikit balik, ini bahasa-bahasa dalam skrip gitu. Ada itu biasanya gambar mulai masuk gitu, mulai terlihat, out itu gambar mulai tidak terlihat, terus kemudian ada fade in yang gambar muncul secara perlahan-lahan, ini juga sudah sering kita dengar fade out, fade in gitu. Nah ini bahasa-bahasa yang biasanya kita baca di naskah gitu. Kalau di soft itu dari gambar 1 ke gambar 2, kemudian nah terus setelah development selesai, kita masuk ke tahap yang kedua gitu. Tahap praproduksi. Praproduksi itu persiapan produksi. Jadi patokannya, blueprint-nya gitu, istilahnya skrip tadi itu gitu. Dengan skrip tadi semuanya bekerja menyiapkan agar syuting itu menjadi lancar gitu. Dibuat syuting skrip gitu. Syuting skrip itu yang akan kita ambil apa aja. Kalau naskahnya seperti ini, yang akan kita ambil siapa aja. Itu sutradara yang membuat. Terus kemudian dibuat breakdown, dipecah. Terus kemudian schedule, ini juga nanti akan kita jelaskan satu-satu, storyboard, budgeting, kru, casting, kostum, mencari lokasi, scouting location, set design, dan properties. Gitu. Schedule ini yang membuat asisten sutradara. Gitu. Jadi asisten sutradara itu memecah adegan, membuat breakdown-nya, dan
membuat schedule-nya gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan cerita, lokasi syuting, dan jadwal pemain. Misalnya, lokasi rumah itu ada 10 adegan. Di adegan awal dan adegan akhir. Tapi tetap secara pelaksanaannya harus dijadikan satu. Itu kenapa proses pengambilan gambar di film itu bisa lompat-lompat gitu. Bisa sekali gitu endingnya kita ambil pada saat di awal gitu. Karena lokasinya memang ada di satu lokasi dan kita tidak efektif kalau harus kembali ke lokasi itu gitu. Terus kemudian kadang ditentukan juga dengan jadwal pemain gitu. Kalau kita punya pemain yang sibuk, mereka kita harus menyesuaikan dengan jadwalnya. Seperti itu yang membuat asisten sutradara biasanya. Gitu. Ini bentuknya gitu. Jadi hari pertama syutingnya berapa scene, berapa adegan, apa aja gitu. Jadi beban adegan yang standarnya dalam skenario itu 1 lembar 1 menit biasanya gitu. Jadi sekitar film 2 jam ada 100 sampai 120 halaman gitu, dan rata-rata dalam sehari standarnya kita eksekusi bisa 4, 5 sampai maksimal katakanlah 8 halaman gitu. Jadi kadang-kadang bisa 12 scene, bisa 5 scene, bisa macam-macam gitu. Tapi secara page-nya rata-ratanya itu. Jadi kepala kita dan semua yang mempersiapkan itu tidak langsung penuh dengan semua adegan gitu, tapi benar-benar menyiapkan hari demi hari gitu. Nah, terus ini breakdown yang dilakukan juga oleh asisten sutradara. Jadi breakdown itu memetakan skrip gitu. Jadi elemen-elemen yang dibutuhkan departemen-departemen yang lain. Misalnya seperti ini, judul filmnya apa, scene nomor berapa. Biasanya satu scene itu 1 halaman, 1 lembar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 5 scene film pendek itu, ya ada 5 breakdown. Scene nomor 1, deskripsi adegannya apa, interior atau eksterior, pemainnya siapa, pakaiannya apa aja gitu. Dari situ kemudian ketahuan bahwa ternyata kita butuh 20 hari syuting gitu. Atau film pendek, walaupun ini cuma 5 halaman, kita tetap butuh 3 hari gitu. Kenapa? Karena jadwal pemain, karena kebutuhan lokasi gitu misalnya, karena jarak lokasi gitu. Atau kebalikannya, ini ada 5 scene, gimana caranya harus selesai sehari gitu. Nah itu di breakdown juga dibuat gitu breakdownnya gitu. Dari breakdown itu juga ada estimasi selesai shootnya berapa lama gitu. Jadi kita tahu bahwa 1 hari syuting gitu, misalnya mulai dari jam 7 sampai pengennya selesai jam 7 malam, jam 8 malam, berarti ada berapa adegan yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu asisten sutradara yang bertugas menjadi motor gitu. Menjadi motornya, menjadi kapan kita harus cepat, kapan kita harus bisa santai, kapan kita harus istirahat, kapan harus mulai, itu asisten sutradara. Gitu. Shooting script tadi seperti yang sempat saya sharing, bentuknya sudah lebih detail tentang pengambilan gambar, tentang berapa shot dan sebagainya gitu. Jadi seperti deskripsi pada saat kayak di skenario, tapi sudah bisa juga sudah poin-poin detail gitu. Misalnya ini shortlist, misalnya ada skrip, terus kemudian saudara udah mencoret-coret, aku butuh di sini ada karakter namanya Andrea, ada karakter namanya Matt. Ini pas adegan ini two shot gitu misalnya. Pas adegan ini dia sambil jalan. Gitu. Jadi udah dipecah sama saudaranya. Gitu. Terus storyboard untuk bisa semuanya dibuat storyboard. Storyboard itu kayak gambar-gambar, kayak rangkaian gambar yang menerangkan detail adegan demi adegan, seperti komik sebenarnya, seperti strip komik gitu. Ada informasi type jenis shotnya, ada informasi movement kameranya, ada informasi semuanya gitu, yang sehingga bisa semua, biasanya tergantung saudaranya, bisa semuanya memakai storyboard,
atau ada yang memilih, oh saya pakai storyboard untuk adegan-adegan yang sulit aja deh gitu. Misalnya fighting dan sebagainya atau adegan yang kejar-kejaran gitu. Tapi kalau dialog saja ya udah nggak usah. Misalnya ada yang seperti itu. Gitu. Seperti ini bentuknya gitu. Misalnya dari sini bisa kita baca dia dipukul, shot satunya berarti butuh dia terpelanting, shot duanya close up setelah dia jatuh keluar darah. Jadi di storyboard ini sebuah adegan yang rumit bisa adegan yang rumit bisa membuat lebih kita tahu gitu, terstruktur gitu, lebih teratur gitu. Nah, shot list itu urutan shot. Jadi dalam satu adegan itu sutradara harus punya berapa shot yang saya ambil gitu. Nah, itu dibuat pada saat persiapan. Gitu. Walaupun film pendek, skripnya cuma pendek gitu, misalnya satu scene, cuma satu lokasi, tapi dari satu lokasi itu, dari satu scene itu, sutradara akan membuat berapa shot. Akan ada berapa shot di situ. Gitu. Shot urutannya seperti ini, scene berapa, adegannya apa, terus poin-poinnya, shotnya berapa. Misalnya scene 96 ada 4 shot. Establish shot itu halaman padepokan dan beberapa shot sudut padepokan. Jadi saya establish berarti penggambaran gitu secara besar. Terus kemudian close up, terus kemudian close up kaki, gitu. Shot lebar gitu. Jadi di setiap scene-nya ini bisa kita jelaskan gitu poin-poin shot-nya. Nah, ini yang namanya shot list. Nah, floor plan itu untuk kebutuhan adegan yang pergerakan kameranya rumit gitu. Misalnya sebenarnya cuma butuh satu shot, tapi kameranya ini muter-muter ini akan ngikuti pemain gitu. Nah, itu kan agak susah dijelaskan gitu. Agak susah dibikin. Nah, ini dibikin floor plan-nya dari atas gitu. Oh, ada settingnya seperti apa, orangnya seperti apa, pergerakan kameranya seperti apa gitu. Jadi dari shot list tadi, dari storyboard tadi, dari floor plan ini, semuanya ngerti apa yang mau dibikin sutradaraku gitu. Pada saat semuanya ke lokasi itu, semuanya tahu akan membuat apa. Kameramennya juga langsung ngerti, orang lighting-nya juga ngerti bahwa oh adegannya akan seperti apa. Jadi pada saat sutradara menjelaskan, semuanya sebenarnya udah ngerti rencananya dia gitu. Bahkan orang yang mengurus produksi gitu, orang yang mengurus catering, makan gitu, tahu bahwa oh jangan ngeletakin di sini deh, karena nanti kameranya ada yang ke arah sini. Jadi memang kita mending cari yang aman gitu. Karena apa? Karena semuanya sudah ada blueprint-nya, semua sudah ada tahu bahwa hari ini pekerjaan kita apa, akan mengambil berapa shot, shotnya seperti apa yang harus disiapkan gitu. Jadi dari setiap hari itu tahu. Pada saat akan berangkat ke lokasi itu semua tahu gitu. Apa yang akan diambil di hari itu. Nah, di persiapan juga ada yang istilahnya ada director's treatment. Director treatment itu semua apa yang ada di ide sutradara, apa yang ada di kepala sutradara dalam mengeksekusi naskah itu. Gitu. Biasanya bisa bersifat tertulis, bisa ada reference visualnya. Sutradara menulis gitu, kenapa sih saya suka dengan cerita ini, gitu. Kenapa sih saya pengen memfilmkan ini, gitu. Ada juga catatan-catatan teknis gitu. Misalnya terus pengadeganan, terus bagaimana sutradara melihat cerita itu, dan juga bisa di-share referensi-referensi yang ada di situ gitu. Nah, itu namanya treatment sutradara. Gitu. Ini contohnya pada saat saya membuat film Nan Summer Ten Autumn, jadi kayak pendekatan ceritanya seperti apa, adaptasi konsepnya seperti apa, karakternya seperti apa, visualnya saya pengen seperti apa, sampai editing, sampai musik gitu. Jadi paling tidak produser atau tim produksi tahu bahwa oh ini idenya sutradaranya gitu. Karena membuat film itu tidak seperti
tidak seperti melukis gitu. Yang pada saat kita punya ide ya udah bebas aja. Saya mau ngambil hijau, saya mau ngambil merah, saya ngelukis itu bebas aja gitu. Karena pekerjaan yang bisa dibilang personal gitu. Nah, sedangkan film itu apa yang ada di kepala kita harus diterjemahkan oleh tim produksi gitu. Ada film-film yang dibuat dengan tim yang sangat kecil, misalnya 2-3 orang, tapi yang di sini kita diskusikan adalah sebuah film yang memang dibuatnya itu dengan tim gitu. Mau berlima, mau berenam, mau 50 gitu, tapi dan bahkan untuk sebuah film panjang bisa sampai 150 orang, 200 tim gitu. Jadi kayak semuanya harus paham gitu. Apa sih yang akan dibuat filmnya gitu. Karena bukan semuanya hanya tinggal melaksanakan, tapi tahu perspektif sutradaranya dulu, baru kemudian berdiskusi gitu. Baru kemudian ada kolaborasi di situ. Gitu. Nah, biasanya sutradara itu mengeluarkan isi kepalanya lewat beberapa elemen gitu. Ada yang namanya script conference. Script conference itu seperti kayak duduk gitu di satu ruang, terus kemudian sudah membahas satu-satu scene-nya. Scene 1 saya akan kerjakannya seperti ini. Scene 2 saya akan kerjanya seperti ini. Nanti di script conference yang kedua justru tim yang mempresent ke sutradara. Oh, kamu kemarin kan pengen seperti ini kan, jadi prop-nya saya dapat kayak gini. Jadi script conference itu benar-benar membahas detail satu-satu. Terus kemudian regi atau location visit, ngelihat ke lokasi gitu, misalnya ke laut atau ke rumah gitu. Terus di situ dengan semua head of department, sutradara menjelaskan, nanti saya akan ngambilnya gini, saya akan ngambilnya gini. Terus dengan pemain pada saat reading skenario, itu juga sutradara bisa sharing tentang karakter-karakternya. Oh, karakter saya itu bayangannya seperti ini. Gitu. Dan pada saat latihan sebelum syuting, itu juga saudara bisa membrief gitu pemain, membrief bahkan kameramen, karena kameramen juga udah mulai membayangkan pengambilan gambar dan ikut latihan. Nah itu jadi sebenarnya pada saat syuting, kalau kita lihat gitu, itu sebenarnya seolah-olah kayak semuanya sudah kita tidak begitu ngerti gitu apa yang mereka ingin buat gitu, karena semuanya udah tahu, semua udah tahu bahwa ini akan dibuatnya seperti apa. Gitu. Jadi saudara tinggal final terakhir gitu, touch up terakhir gitu untuk memastikan semuanya aman dan udah semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Kalaupun ada improvisasi yang merespon kondisi pada saat itu. Terus kemudian tim producing juga membuat budget gitu. Jadi dibuat semua budgetnya, butuh peralatannya, butuh krunya, artistiknya, gitu. Terus semua operasional, semuanya dibuat budgetnya. Gitu. Dan bahkan budget ini kadang-kadang juga bisa udah ada gambarannya pada saat development. Gitu. Tapi budget detailnya, oh ternyata kebutuhannya sekian ya, itu benar-benar pada saat praproduksi karena semuanya sudah jelas karena tim-tim yang lain sudah membayangkan gitu budget realnya. Pemilihan kru itu ada pada saat praproduksi juga harus segera dilakukan gitu, memilih kameramennya, memilih kalau director biasanya sudah banyak sudah attach sejak sejak development gitu. Terus kemudian kru-kru yang lain, editor, kostum, perekam suara, gitu. Kameramen itu dicari gitu pada saat praproduksi. Ini beberapa kru di film. Saya agak skip aja nanti kecuali ada yang mau ditanyakan. Terus kemudian pada saat casting, casting ini bisa dibilang satu proses yang sangat penting gitu. Pada saat kita mau ngomongin directing, harus kita lihat profesionalismenya, tensinya, energi, sexuality, karismanya gitu. Dan bisa banget gitu casting ini tergantung treatment sutradaranya. Gitu. Tidak harus pemain profesional, bisa orang yang belum pernah acting sama sekali, bisa justru orang yang amatir, yang belum pernah, yang tidak profesional gitu. Yang paling penting adalah sutradara yang sangat tahu kebutuhan treatment dan ceritanya mau seperti apa gitu.
yang berhubungan dengan, tapi casting yang tepat itu akan membuat akan membuat pekerjaan nanti di lapangan pada saat directing itu jauh lebih ringan gitu. Dan bagaimanapun juga film yang baik itu film yang kadang-kadang teknisnya gitu ada gangguan sedikit nggak ada masalah, tapi sama casting sama acting itu kita bisa relate gitu, bisa merasakan gitu. Itu yang menurut saya faktor elemen paling utama gitu. Kostum gitu. Kostum juga ya ada kostum yang sifatnya realis atau memang harus didesain tergantung treatment saudaranya, tapi ini juga harus direncanakan, di praproduksi, mencari lokasi gitu juga gitu. Walaupun lokasi-lokasi itu akhirnya lokasi rumah teman kita atau rumah kita sendiri, tapi harus dicoba difoto, dilihat oleh semua tim gitu, dibicarakan gitu. Kita lihat dulu lokasinya gitu. Ini juga satu elemen yang sangat penting gitu. Karena kadang-kadang tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kalau di dunia profesional ini kayak kayak matanya sutradara gitu, yang dia bisa mencarikan titik-titik yang kemudian nanti bisa cocok dengan cerita yang akan dibawakan gitu. Production design itu yang mendesain semua artistiknya. Jadi kita bisa putuskan, oh ceritanya ini butuh cerita yang real gitu. Oh ceritanya butuh cerita yang build up itu memang harus membangun gitu. Misalnya di studio aja kita bangun kamar gitu, atau bahkan dress up itu ya udah deh, kamarnya udah ada, kita touch up aja dikit-dikit gitu. Sudah hampir sesuai karakter. Jadi apakah memang kita mau real, apakah kita mau men-touch up aja, atau memang kita membangun dari nol. Gitu. Properti itu masih ada hubungannya dengan tadi, agak saya percepat saja. Terus kemudian ada yang beberapa produksi yang memerlukan tes kamera gitu, karena kita kadang-kadang tidak tahu secara teknis ini, karena jangan sampai pada saat kita syuting, wah ternyata gambarnya ini nggak bisa capture ke komputer. Kalau ini jadi kayak kadang-kadang jangan sampai pada saat teknis itu sudah kita coba dan sudah selesai gitu. Misalnya walaupun tes kamera ini bisa banget bukan di lokasi yang sebenarnya gitu. Misalnya kita kameranya mau pinjem, ya udah kita datengin tempat atau teman yang mau pinjem itu, kita ngerekam aja asal gitu. Terus kemudian kita coba pindahkan filenya, kita edit, apakah sudah sesuai gitu, semua jalan. Jadi pada saat kita syuting sebenarnya sudah tidak ada gitu masalah teknis gitu. Nah kemudian kita masuk ke tahap produksi. Di tahap produksi ada directing, ada operating kamera, kamera operation, ada lighting, ada sound recording, ada acting. Nah sebenarnya kalau bicara directing, dari semua semua tanggung jawab sutradara yang bisa dibilang sangat banyak sekali itu bisa dikelompokkan hanya menjadi dua gitu. Satu itu karakter itu berarti pemainnya, aktornya, dalam hal hubungannya di sini berarti sama casting, sama kostumnya gitu, sama make up-nya, karakternya. Satunya ya ruang di mana karakter itu bermain gitu. Bisa setnya, bisa elemen-elemen teknisnya gitu, kameranya, pergerakan kamera, suara gitu. Jadi sebenarnya cuma ada dua elemen itu yang kita perhatikan. Elemen ruangnya sama elemen karakternya gitu. Elemen ruang itu banyak sekali hubungannya dengan sangat teknis gitu. Tapi jadi kalau elemen karakter itu secara pekerjaan memang bagaimana hubungan kita dengan aktor. Kita ngomongin karakternya seperti apa, kita melihat aktingnya dia seperti apa, kita mengkoreksi gitu dialog dia, ekspresinya dan aktornya dia. Tapi kalau ruangnya itu biasanya hubungannya dengan teknisnya. Gitu. Aduh pergerakan kameranya kurang bagus gitu. Aduh suaranya tidak terdengar.
lighting-nya tidak pas misalnya, atau lokasinya seperti apa. Jadi satunya adalah teknis, satunya karakternya. Gitu. Nah, yang paling penting itu sutradara itu harus punya visi. Gitu. Kalau cuma sesimpel pekerjaan sutradara itu apa sih tanggung jawabnya? Oh, merubah dari skrip, dari naskah, dari kertas menjadi audiovisual gitu. Nah, kalau tanpa visi itu gampang sekali gitu. Misalnya ada ditulis rumah, ya udah nyari rumah, syuting aja, udah jadi gitu. Tapi visi sutradara itu yang penting gitu. Rumah yang seperti apa ya? Pergerakan kamera pada saat ngambil itu dari mana ya? Dan pada saat cahayanya seperti apa ya? Gitu. Nah, itu tuh berarti teks yang ada di skenario itu oleh si sutradara itu harus diinterpretasikan. Apa yang mau saya tunjukkan, apa yang mau tidak saya tunjukkan. Nah, itu sutradara yang baik, yang punya visi. Kemudian itu tadi, dalam hal hasil dari teks interpretasi tadi, kemudian harus melihat karakter sama ruangnya tadi itu. Misalnya adegannya cuma di ruang tamu, 2 orang ngobrol gitu. Tapi kalau saudara tidak punya visi, ya udah kameranya bisa di mana aja, di shoot aja gitu. Padahal tidak gitu. Padahal bisa jadi enggak, ini obrolannya ini lebih banyak pengen nunjukin tentang emosi pemain, salah satu pemain gitu. Jadi bisa banget justru yang kita shoot lebih dominan itu orang yang tidak berbicara gitu. Misalnya seperti itu. Karena di sini itu bapak sama anak, bapak mengasih nasihat, kemudian anak memikirkan nasihatnya bapaknya. Jadi memang saudara harus punya visi bahwa saya berarti harus banyak menunjukkan ekspresi anaknya. Misalnya seperti itu. Jadi tidak asal ini kan bapak anak dialog, ya udah shot aja dari sini gitu, dua-duanya gitu. Nah, itu yang saya maksud tidak punya visi. Saudara yang baik pasti gitu punya gambaran gitu dari mana dia akan ngambil apa yang pengen dia tunjukkan. Gitu. Nah, terus kemudian aktor, tadi sudah kita sempat bahas apa yang kita diperhatikan pada saat casting. Elemen utamanya itu casting gitu. Apakah itu baik teman sendiri, baik nyari orang lain, baik open casting, baik pemain yang profesional, tapi casting itu elemen utama untuk kita tahu bahwa ini pas atau tidak. Kemudian kita lihat secara style karakternya pas atau tidak gitu, performa aktingnya bagaimana gitu. Nah, kalau metode ini istilahnya gini, ada pemain yang saudara itu harus tahu gitu bahwa pemain ini tuh dia bagaimana ya pola aktingnya gitu. Karena dari situlah dia bisa masuk memberi brief tentang karakter gitu. Apakah dia itu orang yang memang outside in tuh gini, apakah orang itu bisa acting dengan bagus karena dia melihat pengaruh-pengaruhnya dari luar gitu. Luar itu maksudnya gini, apakah dia butuh brief kita, apakah dia ngelihat reference lain gitu, apakah dia ngelihat sekitar dia gitu. Terus kemudian itu dijadikan pengalaman gitu untuk kemudian dia berakting, atau memang orang yang lebih menggunakan internalnya dia gitu, pengalamannya dia gitu, apa yang pernah dia alami dari dalam gitu. Terus kemudian baru dia keluarkan gitu. Nah, itu 2 metode yang saudara harus tahu, ini karakter yang memang lebih banyak ini nih reference visualnya gitu dari luar, atau ini karakter yang lebih internal gitu, lebih tertutup gitu misalnya. Mise en scène ini sebenarnya istilah dari bahasa Perancis gitu, artinya memang apa yang ada di dalam scene, biasanya digunakan untuk panggung, tapi intinya dalam visual, dalam frame, film itu kan senjatanya frame. Nah, mise en scène itu segala macam elemen teknis yang memang ada di dalam framing itu. Ada jenis shot-nya, ada titik kameranya, ada pergerakan kameranya, ada lighting-nya seperti apa, ada art direct. Nah, ini semuanya harus diperhatikan oleh saudara. Jadi selain dia memperhatikan karakter, dia juga harus memperhatikan ini. Jadi ini tadi yang saya maksud
paling tidak dia cuma harus concern, saudara harus concern kedua hal. Satu karakter, satunya Miss Ensign. Gitu. Nah, Miss Ensign itu kalau dibahasakan secara teknis tadi ya kayak memang teknisnya gitu. Satunya adalah karakternya, satunya teknisnya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat syuting gitu. Apakah yang dibuat, apakah yang ada di monitor, apakah yang ada di dalam frame ini sudah sesuai dengan apa yang ada di yang tadi ada di kepalanya si saudara itu. Gitu. Nah, ini tentang kamera, ada beberapa hal tentang kamera, jelas penguasaan alat penting, paham seluk-beluk kameranya, itu memastikan bahwa kamera itu bisa bekerja dan sebagainya. Terus kemudian kamera juga yang diperhatikan pergerakannya, terus kemudian kok tiba-tiba full screen-nya hilang. Nah, kamera juga yang diperhatikan pergerakannya, gitu, size gambarnya, titik kameranya, gitu. Karena bahasa visual ini yang memang berubah titik kameranya bisa berubah gitu. Bagaimana penonton menangkap gitu, menangkap impresinya gitu. Terus kemudian komposisinya. Ini ada beberapa informasi teknis dan bahasa-bahasa visual, ada high angle dari atas, ada low angle dari bawah. Eye level itu selevel mata kita gitu. Over shoulder yang ada foreground shoulder kita, pundak kita. Terus ada yang dari bawah, ada dari atas. Ini beberapa film grammar gitu. Saya terangkan cepat aja. Panning itu yang ini bahasa-bahasa teknis gitu. Ada yang pakai dolly, berarti disebut dolly track, dolly in, dolly out. Tilt itu naik turun ke atas, tapi sudutnya sama tetap gitu. Kalau pad itu kameranya yang naik, kameranya yang turun gitu. Zoom in itu menggunakan fasilitas lensa gitu. Jadi kita zoom out. Nah, ini bahasa-bahasa yang kadang-kadang digunakan pada saat kita mengoperasikan kamera. Lighting juga seperti itu. Ada yang paling penting sekali, ada 3-point lighting ini. Jadi kita harus ada sumber lighting utama. Kayak saya berarti ini ada key light dari sini. Ada key light dari sini. Terus kemudian ada fill dari sini sedikit. Ada backlight, gitu. Saya nggak punya backlight di sini. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu, agar gambar menjadi. Dan yang paling penting film itu continuity-nya. Gitu. Jadi karena bisa jadi saya ambil sekarang, terus kemudian kita syuting pindah kemana lagi, terus nanti shot yang berikutnya itu diambil seminggu lagi. Gitu. Jadi tetap itu harus dicari terus visual continuity. Agar pada saat penonton ngelihat gitu, walaupun syutingnya dilakukan lompat-lompat gitu, itu tetap terus bisa terjaga gitu. Ini sound gitu, ada 4 elemen, ada berupa narasi, ada dialog, ada sound effect gitu, ada musik gitu. Nah, sound itu juga dibagi-bagi gitu, dan biasanya lebih enak kalau pada saat mixing kita memang udah membagi gitu. 1 itu untuk dialog, 2 itu untuk tone ruangan, apakah dia di luar, apakah dia di dalam gitu. Terus 3 itu untuk musik, terus yang keempat itu untuk track. Itu kenapa ada standarisasi kayak gini. Jadi kalau misalnya akan di mixing lagi itu sudah gampang gitu mengelolanya, manage filenya gitu. Gitu. Saya terangkan agak cepat aja di sini tentang sound recording. Room tone sudah saya jelaskan tentang tone suara ruangan. Jadi biasanya kalau kita udah merekam dialog pada saat syuting, minta aja kru untuk semua diem terus merekam suara ruangan itu. Gitu. Entah ruangannya sedang hujan, entah ruangannya
tidak apakah di luar ruangan, karena agar pada saat kita cut, kita sambung-sambung dialognya, kita butuh gitu, kita kasih room tone agar seolah-olah memang itu secara teknis tidak terganggu bahwa dialog itu kepotong-potong. Gitu. Terus kemudian ini masuk pasca produksi atau post production. Yang pertama itu biasanya harus mengawinkan, mensinkronis itu mengawinkan gambar dan suara, karena biasanya gambar dan suara itu direkam terpisah. Gitu. Kalau yang paling gampang, kadang-kadang sekarang pada saat acting, pemain-pemain itu kalau bikin film pendek, itu pemain-pemain itu ngantongin handphone gitu untuk merekam suara, terus kemudian direkam gambarnya, nanti suara itu ditempel, gitu, ditempelkan di editingnya. Nah itu namanya synchronize. Rough cut itu potongan kasar, editing yang belum jadi edit sesuai naskah. File management itu biasanya kita harus mengubah rough cut itu menjadi nomor-nomor data. Kadang-kadang ada di software yang dipakai, entah yang biasa ngedit teman-teman ada Adobe Premiere gitu, ada Avid gitu, atau ada Final Cut Pro gitu. Nah itu biasanya ditransfer ke format IDL agar kemudian itu bisa dikirim gitu. Karena yang kita edit itu biasanya gambar yang sifatnya masih low res gitu, gambar yang kualitasnya rendah gitu. Nanti begitu selesai ya yang di online, yang diwarnain, yang di mixing itu gambar yang file yang kualitasnya paling bagus gitu. Nah, kualitasnya paling bagus itu kalau diolah itu berat sekali. Itu kenapa pada saat rough cut, pada saat editing kita menggunakan yang low. Nah, file management atau IDL ini yang bisa membuat kita mengirimkan data yang kemudian kita bisa memanggil data yang filenya besar tadi itu gitu. Sehingga kita tidak perlu mengedit ulang gitu. Nah, terus mixing audio, terus kemudian ya udah kita mastering lah istilahnya, kita render gitu. Ini udah teknis sekali gitu. Kalau bisa pakai software kita render jadi output filmnya seperti apa. Gitu. Ini tadi udah saya terangkan sedikit tentang editing, synchronize, assembling ini tadi rough cut tadi itu menyusun, men-assembly semua shot yang oke gitu. Karena biasanya ada pencatat adegan. Terus kemudian dari situ yang oke itu kemudian disusun gitu untuk saudara melihat oh ini materi semua shotku gitu. Rough cut tadi udah, kemudian online editing itu udah tadi, semua efek masuk di situ, title dan sebagainya gitu. Kalau ada dubbing dan sebagainya itu di online editing. Kalau offline itu hanya menyusun gambar-gambarnya tadi itu. Terus kemudian sound effect, musik gitu. Ini beberapa ada link musik yang kita bisa ambil secara gratis gitu di internet gitu. Kalau misalnya kita bikin film-film pendek gitu. Terus kemudian nah distribusi itu bagaimanapun kita harus memikirkan film ini akan rilis di mana gitu. Film ini akan, apalagi sekarang sosial media gitu. Bagaimana kita karena banyak banget konten sekarang, mau di YouTube, mau di manapun banyak sekali gitu. Jadi penting sekali untuk kita memikirkan gimana ya cara kita mempromokan gitu. Agar orang itu jadi, atau teman-teman kita itu jadi ngerti bahwa kita membuat film ini dan pengen nonton dan akhirnya banyak gitu. Karena film itu bagaimanapun gitu, apapun, walaupun secara segmen beda-beda gitu seleranya, tapi yang pasti film dibuat untuk dipertemukan gitu dengan penontonnya. Karena seperti yang tadi saya bilang di depan, bahwa film ini sebenarnya cuma bahasa aja untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi sangat sayang kalau kita asik membuatnya, tapi begitu jadi kita kehilangan ruang atau kehilangan energi untuk mempertemukan itu dengan penonton gitu.
Nah, terus kemudian apa sih yang harus bisa dibuat gitu. Nah, ini untuk materi promonya, ada poster, ada trailernya, kalau ada behind the scene-nya gitu. Terus kemudian ada press kit. Press kit itu isinya kayak misalnya 3 lembar gitu atau 2 lembar yang isinya tentang informasi film itu. Sinopsis, itu foto-foto filmnya, krunya siapa aja, statement sutradaranya, tadi statementnya itu apa, statement sutradara, terus kontaknya siapa yang, jadi biasanya kalau mau kita putar, kita tinggal kasih press kit-nya, oh ini informasi filmnya. Platform distribusi juga sekarang ada banyak, ada film festival, ada theatrical distribution atau bioskop, kemudian digital termasuk YouTube dan sebagainya, YouTube, Netflix, dan sebagainya, terus televisi, dan home video. Home video itu ada DVD, sekarang ada Blu-ray, gitu. Jadi ini lapak-lapak distribusinya, gitu. Nah, pada saat kita akan membuat, film itu akan kemana, gitu. Misalnya dari awal, oh kita akan membuat film pendek, 5 menit, gitu, 2 menit, untuk kemana? Untuk ke digital. Digitalnya apa? Gitu. Oh Instagram, YouTube, atau Facebook, gitu. Ya berarti kita bisa pikirkan, oh kalau di Instagram, kayaknya harus seperti ini deh gitu teknisnya atau cara bertuturnya harus seperti ini gitu. Nah itu yang harus dipikirkan gitu, channel distribusinya, channel promonya seperti apa, dan teknisnya seperti apa gitu. Nah ini yang mungkin nggak terlalu detail gitu, nggak terlalu penting, tapi kalau secara profesional penting itu untuk kita punya delivery list seperti ini. Jadi delivery list ini agar kalau pada saat kita punya, misalnya gini, wah kita akan rilis di YouTube. Terus akhirnya yang kita pikirkan hanya YouTube-nya. Padahal penting untuk kita punya master filmnya. Nah, master filmnya itu ya file yang paling besar, kemudian bahkan masih bersih, nggak ada titelnya, nggak ada subtitlenya. Jadi kalau misalnya mau dikasih subtitle Indonesia, mau dikasih Inggris, itu masih bisa. Gitu. Kemudian audionya juga masih dipisah gitu. Siapa tahu gitu 5 tahun lagi, wah ini mau ditayangin lagi gitu, tapi harus diedit lagi, harus di-dubbing lagi, atau harus musiknya harus diganti gitu. Itu masih bisa. Nah, biasanya kalau kita tidak memikirkan ini, udah jadi untuk YouTube di-upload ya udah selesai. Mau diedit lagi, ya filenya yang punya cuman itu gitu. Nah, file YouTube itu kan file yang bisa dibilang kecil dan nggak bisa diedit lagi gitu. Nah, kenapa ada delivery list ini? Agar pada YouTube itu kan sebenarnya hanya salah satu channel distribusi. Siapa tahu tahun depan, tahun berapa lagi gitu, ternyata itu akan, bahkan siapa tahu itu akan dibeli oleh televisi dan sebagainya gitu. Dan ya kita harus bisa punya masternya gitu untuk kemudian mengelola file itu menjadi seperti yang dibutuhkan televisi tadi gitu. Misalnya seperti itu. Itu kenapa penting sekali ada delivery list ini yang memang harus dipisah gitu. Ini juga saya share aja, tapi mungkin untuk film pendek atau semua buat teman-teman nggak begitu penting, tapi ini sangat penting gitu untuk kita, untuk produser atau untuk sutradara atau untuk pembuat film yang sadar sekali distribusi gitu. Karena penting banget gitu. Wah pada saat casting, wah pada saat kita syuting, wah pada saat bahkan posternya gitu. Itu penting sekali untuk disimpan karena kita tidak pernah tahu. Film itu abadi sekali gitu dan kita nggak pernah tahu 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, 50 tahun dari sekarang itu tuh film itu bakal seperti apa gitu. Karena film itu benar-benar tergantung bagaimana proses distribusinya gitu. Jadi kenapa ini saya share, karena kalau kita punya master yang sangat lengkap gitu, nantinya itu kayak aset kita gitu. Jadi kalau nantinya ternyata itu diterima dengan baik, diapresiasi dengan baik gitu, kita bisa membuat umur film itu jauh lebih panjang gitu. Nah, rasanya dari saya seperti itu sudah saya jelaskan dengan
dengan apa ya, dengan runut gitu, yang materi yang lumayan komplit dari awal sampai akhir gitu, dengan harapan nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin spesifik gitu menanyakan gitu tentang elemen mana yang pengen dijelaskan lebih detail, silahkan gitu, dan kita masih punya waktu gitu setelah ini untuk diskusi dan tanya jawab gitu. Jadi dari saya materi itu dulu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ukir, moderator kita. Ya, terima kasih.